3. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mayang Ramadhani. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi mata kuliah statistika tentang distribusi frekuensi. Nah, materi ini tuh merupakan salah satu dasar statistika yang sering kita gunakan untuk mengolah atau menyusun data agar mudah dipahami. Nah, jadi nanti kita tuh akan belajar tentang cara menyusun data yang banyak menjadi lebih teratur. Nah, apa sih distribusi frekuensi itu? Distribusi frekuensi adalah cara menyusun data ke dalam beberapa kelompok atau kelas tertentu supaya data tersebut itu mudah dipahami. Nah, misalnya kita punya nilai ujian mahasiswa nih. Nah, kalau misalkan ujian mahasiswanya kita tulis satu persatu, nah itu kita akan sulit melihat pola datanya. Nah, karena itu data tersebut kita harus kelompokkan menjadi beberapa rentang, misalnya dari 40 sampai 50, 51 sampai 60, 61 sampai 70 dan seterusnya. Nah, dengan cara ini kita bisa melihat nih berapa banyak data yang masuk ke setiap kelompok nilai. Dalam distribusi frekuensi terdapat beberapa bagian penting. Nah, yang pertama ada kelas. Apa sih kelas itu? Kelas itu adalah kelompok data dengan rentang tertentu. Yang kedua ada batas kelas, nilai paling kecil dan paling besar dalam sebuah kelas. Yang ketiga ada tepi kelas atau kelas limit. Nah, tepi kelas ini adalah batas sebenarnya antar kelas. Yang ketiga yang keempat ada interval kelas. Nah, interval kelas ini adalah lebar dari setiap kelas. Dan yang terakhir adalah frekuensi kelas, jumlah data dalam setiap kelas. Oke, nah di sini di slide ini kita bisa lihat nih contoh nilai ujian 76 mahasiswa. Nah, data ini tuh masih berupa data mentah, artinya nilai yang di sini tuh masih belum disusun atau belum dikelompokkan. Nah, jika kita melihat data seperti ini, kan kita bisa merasa ini cukup sulit untuk langsung mengetahui nilai ini tuh di sini tuh nilai yang sering muncul tuh nilai apa sih atau bagaimana sih penyebarannya. Nah, karena itu kita perlu mengolah data ini dengan menggunakan distribusi frekuensi. Nah, selanjutnya kita mengurutkan data dan menghitungnya. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu kita mengurutkannya dari nilai yang paling kecil ke yang paling besar. Nah, setelah kita menghitung beberapa hal penting ini, kita masuk ke jangkauan atau range yang ini. Nah, jangkauan tuh dihitung dari nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Misalnya di sini di data itu kita lihat nilai terbesarnya 90 dan nilai terkecilnya 40. Jadi kita kurangi sesuai dengan rumus Y sama dengan X max dikurang X min sama dengan kita substitusikan 90 dikurang 40, maka jangkauan dari data tersebut yaitu 50. Langkah kedua adalah kita menentukan jumlah kelas nih. Nah, di sini rumusnya K sama dengan 1 tambah 3,3 log N. Apa itu log N? Nah, log N itu adalah jumlah data. Jadi kita substitusikan lagi seperti yang kita ketahui jumlah data kita itu ada 76, maka N-nya kita ganti dengan 76. Terus kita operasikan ini 1 ditambah 3,3 dalam kurung log N itu 1,88. Jadi nanti 3,3 ini kita kalikan dengan 1,88, hasilnya 6,204. Terus ditambah dengan 1 hasilnya 7,204. Terus kita karena ini bilangan desimal jadi kita ubah menjadi ke angka 8. Nah, selanjutnya langkah ketiga kita menentukan panjang kelas. Nah, panjang kelas ini dihitung dengan rumus P sama dengan jangkauan dibagi banyak kelas. Nah, jangkauan udah kita dapat yaitu 50 dan banyak kelas yaitu 8, hasilnya jadi 6,25. Terus kita bulatkan ke angka sekitar angka 7. Sebenarnya ini
bagaimana penyebaran nilai siswa secara lebih jelas. Nah, sekarang kita masuk lagi ke contoh yang kedua, yaitu data tinggi badan mahasiswa sebanyak 30 orang. Nah, kalau data yang lalu tadi kan masih data mentah. Nah, sekarang ini udah data yang kita kelompokkan atau udah kita susun. Setelah itu kita menghitung lagi nih berapa banyak sih mahasiswa yang memiliki tinggi badan pada setiap rentang tersebut. Nah, sekarang kita masuk pada distribusi frekuensi relatif. Selain frekuensi biasa, kita juga bisa menghitung distribusi frekuensi relatif. Nah, frekuensi relatif adalah persentase dari setiap kelas terhadap jumlah seluruh data. Nah, rumusnya adalah frekuensi tiap kelas dibagi data dikali 100%. Contohnya pada kelas yang pertama. Nah, kelas yang pertama itu kan ada 8 nih, 8 dibagi 30. 30 itu kan total data kita tuh ada 30, terus dikali 100% hasilnya 26,67%. Artinya sekitar 26,67% mahasiswa memiliki tinggi badan pada rentang tersebut. Selanjutnya kita masuk distribusi frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif adalah penjumlahan frekuensi secara bertahap dari kelas pertama sampai kelas terakhir. Nah, ada dua jenis nih frekuensi kumulatif. Yang pertama ada kumulatif kurang dari, yaitu jumlah data yang kurang dari atau sama dengan batas atas kelas. Yang kedua ada kumulatif lebih dari, yaitu jumlah data yang lebih dari atau sama dengan batas bawah kelas. Nah, konsep ini tuh biasanya digunakan untuk menganalisis penyebaran data secara bertahap. Nah, ini seperti yang kita ketahui, ini adalah frekuensi kumulatifnya, perhitungannya sama dengan yang sebelumnya.